Berjumpa lagi kita di video ini. Hari ini topiknya adalah mengenai pertambangan, hukum pertambangan ya. Di video yang lalu ada secara flash saya mau memberikan pandangan-pandangan hukum ya. Mungkin ini akan menjadi menambah wawasan bagi kita semua, khususnya para pemerhati ya hukum tambang. Tambang ini kalau diperhatikan serta dicermati, tambang itu harus kita sama-sama punya visi dulu sama, yaitu tambang adalah pengelolaan hasil bumi ya, mineral yang ada di perut bumi ini yang dikelola sedemikian rupa untuk dengan tujuan satu, yaitu untuk kemaslahatan atau kesejahteraan masyarakat. Itu sudah sebagai fundamental norma fundamental yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 45 pasal 33 ayat 3 ya. Kalau kita amati bahwa tambang ini menjadi barang yang sangat strategis ya. Banyak orang beranggapan bahwa tambang itu hasilnya itu adalah pemilik dari petambang. Sebenarnya itu pemahaman yang keliru. Hasil tambang itu adalah punya negara. Jadi petambang ialah orang-orang yang menambang itu menghasilkan uang bukan dari objek tambang tapi dari hasil tambangnya, jadi kerjanya yang dibayar itu. Jadi pemahaman mesti itu dulu. Kalau itu tidak dipahami maka akan terjadi kekisruhan ya. Oke, undang-undang tambang ini sudah diatur di Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009. Belakangan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 ya, yang baru saja diundangkan bulan lalu. Intinya poinnya adalah tambang ini perizinannya ya diambil alih oleh pusat, jadi terpusat. Dulu secara sporadis diberikan kewenangan pada daerah, namun sekarang sudah diberikan kepada pusat. Maksud dan tujuan itu supaya ada semacam sinkronisasi, karena di lapangan sering terjadi tumpang tindih peraturan, sehingga dengan undang-undang ini diharapkan bisa mendapatkan hal yang jelas ya di dalam bagaimana mengatur tata kelola tambang ya. Tambang di dalam literatur dia membagi atas ada tambang yang disebut dengan surface mining, artinya itu tambang yang diambil langsung di permukaan bumi ya dengan teknologi tertentu, dan juga ada juga tambang yang merupakan deep mining, artinya ada di perut bumi, yang di dalam perut bumi yang dibuat terowongan dan sebagainya. Itu pemahaman secara umum ya. Nah, tambang juga selalu dikaitkan dengan lingkungan, karena setiap penambangan harus juga diimbangi dengan keseimbangan terhadap ekosistem berkenaan dengan mungkin upaya eksplorasi, eksploitasi ya, yang di dalam hal membuat satu keseimbangan daya dukung bumi ini juga dibutuhkan. Nah, Undang-Undang 22 Nomor 3 tahun 2020 ini mengatur soal itu. Ya, kalau dulu kita tahu bahwa ada pemisahan antara IUP ya, IUP industri dengan IUP pertambangan, sekarang nampaknya disinkronkan ya, antara lain ya. Misalnya kalau dalam produksi ya, yaitu usaha pertambangan, pemurnian, pengangkutan dan juga penjualan itu sudah jadi satu gitu loh. Nah, kita mesti bedakan juga kan apa itu pemurnian ya, pemurnian. Jadi begini, background dari pemurnian itu adalah usaha dari pemerintah kita untuk supaya kita tidak lagi menjual mentah. Pasir-pasir tambang itu dijual mentah. Dulunya seperti itu. Mengapa ini perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan juga peraturan di bawahnya itu? Karena diharapkan supaya adanya usaha dari para pengusaha tambang ini, baik itu smelter atau pemurnian maupun petambang, itu tidak lagi menjual barang-barang tambang itu, hasil tambang itu secara mentah. Kenapa? Karena kadang satu tempo barang-barang mentah yang dikirim itu ke negara pengimport itu tidak hanya tambang, misalnya katakanlah nikel, tidak hanya nikel yang ada, mungkin ada emas, ada apa. Jadi banyak sekali kerugian yang ditimbulkan dari peristiwa seperti ini. Maka itu pemerintah melalui beberapa kebijakan mereka memisahkan itu. Jadi mereka mau supaya tambang ini betul-betul dimurnikan dulu, dibuat smelter. Problem yang muncul adalah
membuat smelter itu tidak murah gitu, maka itu dibutuhkan investor. Banyak investor yang berlomba-lomba menginvestasikan uang ya, investasi itu. Nah ini juga harus dipikirkan pelindungan hukumnya seperti mana, ya kan? Walaupun di dalam prakteknya kadang-kadang menimbulkan distorsi di masyarakat. Kenapa? Karena kadang-kadang yang diberikan izin di industri ya, industri smelter itu belum tentu dia memiliki tambang gitu loh. Nah penambang ya satu tempo dia memiliki juga smelter gitu. Tapi kebanyakan penambang-penambang khususnya penambang-penambang rakyat, penambang-penambang menengah, penambang bawah di bawah itu tidak mampu ya, baik teknologi maupun dukungan keuangannya, sehingga butuh investasi asing gitu loh. Nah untuk mungkin pertambangan yang kita mau bahas hari ini adalah mengenai kekisruan yang terjadi. Satu tempo para smelter ini tidak mau menerima tambang-tambang pada kadar tertentu ya, kualitas tertentu ya, sehingga timbul distorsi. Nah pemerintah mesti memikirkan juga apakah perlu ada relaksasi ataupun kemudahan-kemudahan untuk mengatasi ini, supaya pada gilirannya petambang-petambang yang sudah bekerja terus menghasilkan pasir tambang itu tidak sia-sia, tidak menjadi sampah seperti itu. Nah itu yang perlu dipikirkan ya, dari aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya ya, dan aspek-aspek lain yang perlu kita pikirkan bersama ya, supaya apa yang menjadi tujuan dari dibuatnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini tercapai. Demikian penjelasan singkat dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Tetap semangat, maju terus.